Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku para santri, hadirin hadirat dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai. Sekarang ini banyak orang merasa pintar, tapi sedikit orang pintar merasa. Merasa pintar itu sering menimbulkan kesombongan, tapi pintar merasa itu sering menimbulkan kebijakan. Nah, tidak bisa kita mendidik orang cinta fakir miskin cuma lewat seminar, simposium, dibacakan makalah, dibicarakan penderitaan orang lapar, tapi yang pidato orang kenyang semua. Dari mana kepekaan itu mau tumbuh? Nggak bisa kita ngajar anak berenang cuma di teori, nggak pernah dibawa ke kolam. Nah, ini puasa secara direct, rasakanlah lapar dan haus. Enak apa enggak? Kalau kau tahu lapar haus nggak enak, laparmu sebentar, hausmu sekejap. Jika maghrib datang, lapar hilang, haus lenyap. Non saudara-saudaramu yang terkapar di kolong-kolong jembatan, janda-janda tua yang merintih kelaparan, tiap hari merasakan seperti ini tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Dari situ timbul kepekaan, kepekaan membangun kepedulian, dan kepedulian biasanya menciptakan semangat kebersamaan. Itu yang orang tua kita istilahkan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Nah, sebab itu dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada golongan yang dicintai Allah. Salah satunya adalah uhibbu ahlas sakha. Aku cinta orang yang pemurah. Aku cinta orang yang ringan tangan. Aku cinta orang yang suka memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Wa hubbi lil fakiri syakhi asyad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Jadi kalau orang kaya sedekah 5.000, orang miskin sedekah 5.000, sama 5.000-nya Pak David, tapi lebih besar pahala si miskin tuh. Karena buat si kaya apalah artinya uang 5.000. Tapi buat si miskin dia mesti peras keringat, banting tulang, namun dia berani, seperti beraninya yang kayak tadi itu. Kira itu. Ya. Bagaimana puasa membangun kepedulian dengan merasakan lapar dan haus. Ya. Pak Kiai, tapi bicara mengenai kepedulian sosial, Pak Kiai, tadi dikatakan bahwa Kiai, dengan kita berpuasa kita bisa melatih diri kita seperti anak. Kalau mau belajar berenang jangan teori saja. Dengan menahan lapar ini salah satu bagian. Tapi kenapa zaman sekarang banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi hatinya kok masih belum terketuk gitu, hatinya masih keras saja. Ya. Kiai, silakan Kiai. Seperti tadi subuh kita sampaikan bahwa orang terjebak kepada rutinitas ritual. Ibadah dilaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi dampaknya tidak membias pada pembentukan pribadi. Ya. Sehingga sholat rajin, maksiat tekun, sedekah mau tapi nyolongnya lebih gede. Ini ibadah tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Ya. Dan akibatnya bukan salah ibadahnya, tapi salah di mananya, Kiai? Yang bersangkutan melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Ya. Asal gugur kewajiban, selesai. Haji jadi mode, ya. Apa namanya, umroh jadi mode. Cuma sekedar tren aja. Akad nikah di depan Masjidil Haram, 2 bulan pulang cerai. Ini buat apa sampai ke Masjidil Haram kalau memang mau cerai? Ini kan tren-tren yang sebenarnya pada akhirnya membuat image yang tidak baik terhadap nilai-nilai agama kita. Islam sendiri, iya gitu, Kiai. Kiai, seperti apa sih Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, Kiai, dalam bersikap, bertingkah laku, atau mungkin para sahabatnya, mungkin pada kesempatan sore hari ini nih, khususnya buat jamaah yang saat ini mungkin lagi menunggu waktu berbuka. Dari tadi saya udah bilang, Kiai, ada yang sekarang lagi ngeliatin meja makannya, ada yang bolak-balik dapur, ada juga yang ngapa-ngapain. Ada nggak cerita yang bisa menginspirasi kita, Kiai? Kalau soal berbagi, ada satu riwayat.
selesai sholat Rasulullah tuh langsung pulang, tidak wirid, tidak zikir. Sahabat heran. Lalu tidak lama Rasulullah datang lagi ke masjid lagi, lalu ditanya, kenapa tadi tidak zikir dan doa ya Rasul? Beliau jawab, tadi selesai sholat saya ingat di rumah tuh ada uang 2 dirham belum saya sedekahkan. Saya nggak kepengen uang itu nginep jadi pikiran. Saya cepat-cepat pulang, saya sedekahkan. Sekarang sudah nggak ada apa-apa di rumah, saya tenang. Ayo kita wiridkan, teruskan wirid kita. Nggak ada apa-apa. Pada mulanya Islam itu membebaskan manusia dari ras, diskriminasi, mengikat manusia dalam persaudaraan akidah. Apapun orang datang, apapun warna, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu adalah saudara kita. Kemudian dalam menjalin semangat persaudaraan, maka diajarkan soal kepedulian, kedermawanan, keinginan untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan. Sehingga hadis qudsi menyatakan, uhibbu ahlas sakha, aku cinta orang yang ringan tangan, enteng dalam memberikan pertolongan, enteng dalam membantu orang yang memerlukan bantuan. Malah satu riwayat menjelaskan, nanti itu di akhirat, udah ada yang pernah ke akhirat belum? Belum? Sama. Nanti itu di akhirat, di depan pintu surga itu ada yang bertengkar. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang hajinya mabrur. Yang ketiga, orang kaya yang pemurah. Dan yang keempat, orang alim. Ini masing-masing merasa berhak lebih dulu masuk ke surga. Bertengkar di depan pintu surga. Allah turun utus malaikat Jibril, coba adilin, kenapa mereka ribut di depan pintu surga? Turun malaikat Jibril, ini kenapa sih ribut di depan pintu surga sini? Pak Jibril, akrab banget kayaknya pakai Pak Jibril. Masing-masing kami merasa berhak lebih dulu masuk ke surga. Oh begitu? Iya. Memangnya apa sih amalan kamu waktu di dunia? Kok masing-masing merasa berhak lebih dulu masuk surga? Coba sini yang pertama, sampean Mas sini. Dari Jawa ini yang pertama dipanggil. Sini. Apa amalan kau waktu di dunia sampai merasa berhak lebih dulu masuk surga? Ya malaikat Jibril, saya waktu di dunia pergi haji. Haji saya alhamdulillah mabrur. Katanya orang yang hajinya mabrur masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata Kiai. Waktu pengajian saya diajarin begitu. Kalau begitu jangan mendahului orang yang memberitahu kamu dong. Yang ngasih tahu Kiai. Iya, udah Kiainya duluan. Kamu mundur. Yang kedua, Jibril, saya itu waktu di dunia berjuang membela agama. Saya ikhlas karena Allah, saya mati syahid. Katanya orang mati syahid masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata Kiai. Wah, ini sama. Mundur. Kamu yang ketiga, Jibril, saya waktu di dunia diberikan amanah berupa harta. Harta itu saya belanjakan di jalan Allah. Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata Kiai. Ini sumbernya jelas. Sumbernya sama semua. Kiai, silakan masuk lebih dulu. Nah, untung Kiainya Kiai tahu diri. Gak mentang-mentang disuruh lantas nyelonong aja. Kata Kiai, sebentar dulu Pak Malaikat. Ini memang semua saya yang kasih tahu itu. Yang mati syahid, yang haji mabrur, yang pemurah, saya sumbernya. Tapi saya ini kan bisa jadi kiai ini karena dulu ada orang kaya pemurah bangun pesantren, saya belajar di situ, dibeliin saya kitab, makanya saya bisa jadi kiai. Kalau masuk surga lebih dulu yang dari yang pemurah itu, rasa-rasanya nggak enak saya gara-gara dia bangun pondok tuh. Orang kaya pemurah. Jadi biar dia dulu masuk surga, saya ikut nyusul belakangan. Jadi walaupun kita bukan kiai itu, ada harapan masuk surga lebih dulu dari kiai, itu maksudnya loh. Asal jadi orang yang pemurah. Ini udah jadi kiai enggak, pelitnya 17 setan.
pakai apa masuk surganya itu? Nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan untuk berbagi, menimbulkan kepekaan. Masalah paling pokok di Indonesia kan kita masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Yang padahal sebagai negara yang besar dan kaya, sudah tidak pantas Indonesia bicara soal kemiskinan. Sudah tidak pantas Indonesia bicara soal ketertinggalan. Mestinya kita nggak lagi bicara soal kemiskinan. Negara kita besar, sumber daya alam kita luar biasa, tapi masih berkutat saja di soal kemiskinan, soal keterbelakangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Walaupun barangkali faktor salah urusnya jauh lebih besar ketimbang faktor kemiskinannya itu. Oleh karena itu dituntut kepedulian, dituntut keinginan berbagi, ada rasa bahagia membahagiakan orang lain. Sehingga pelaksanaan daripada ibadah puasa membuat bias dalam kehidupan, membangun manusia yang punya kepedulian sosial yang tinggi, punya empati. Sekali lagi, kepekaan menimbulkan kepedulian, kepedulian melahirkan semangat kebersamaan, dan kebersamaan itulah yang sangat kita perlukan sekarang ini. Sehingga berdua pasti lebih baik daripada sendiri, bertiga pasti lebih baik daripada berdua. Semakin banyak kita bergabung, semakin kuat kita untuk kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Yang itu, Bung David. Baik, Kiai. Tadi pertanyaan saya belum terjawab, Kiai, mengenai ada orang yang beranggapan bahwa sedekah itu kan bisa menghapuskan dosa, betul ya? Jadi karena dia tahu sedekah itu bisa menghapuskan dosa, jadi maksiatnya juga jalan terus, korupsinya jalan terus, juga nanti dengan dia bersedekah bisa menghilangkan dosa-dosanya. Nah, apakah tadi ada pertanyaan dari Bung David tentang orang yang sedekah lalu beralasan, orang yang korupsi lalu beralasan toh nanti kalau dia bersedekah dosa korupsinya bisa terhapus. Memang ada hadis yang mengajarkan zakku amwalakum bizzakah, bersihkan hartamu dengan zakat. Kata-kata membersihkan itu memberikan gambaran tentang sesuatu yang pada awalnya memang bersih lalu terkena kotoran. Itu yang bisa dibersihkan. Sarung saya kena kain, sarung saya kena tanah. Iya, supaya kelihatan diperhatiin, nggak gitu aja. Sarung saya kena kotoran. Nah itu sarungnya yang bisa dibersihkan. Tapi kalau kotorannya sendiri kan nggak bisa dibersihkan. Memang kotoran. Jadi sesuatu yang didapat jelas dari yang haram tidak mungkin bisa dibersihkan dengan cara-cara membayar zakat dan lain sebagainya. Memang bendanya itu yang najis, yang kotor. Bagaimana mau dicuci? Kotoran nggak bisa dicuci. Yang bisa dicuci sarung yang kena kotoran. Tapi kalau kotorannya sendiri, ya nggak bisa dicuci dong, kotoran. Jadi kalimat zaku amwalakum bizakah, kalau harta kita bercampur dengan yang haram, bercampur dengan yang syubhat, bercampur dengan yang tidak baik, itu yang kita berharap dibersihkan oleh zakat. Tapi kalau memang mutlak dari tempat yang haram, mutlak hasil korupsi, mutlak hasil mencuri, ya bagaimana kotoran mau dibersihin? Nggak bisa ngebersihin kotoran itu. Habis ya Kiai. Habis. Nah, buat saya yang penting sebenarnya adalah bagaimana puasa membangun kepedulian sosial. Karena menurut saya masalah utama dari bangsa kita kan masih berkutat di soal kemiskinan. Walaupun sebenarnya sudah tidak pantas lagi Indonesia ngomong soal kemiskinan. Sudah tidak pantas lagi. Coba bayangkan, kita ini oleh Allah dikaruniai negara yang begini besar dan kaya. Besar dan kaya. Besar karena pulaunya saja 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Dan kaya. Anak-anakku santri, lihat Indonesia kita ini, buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Pernah teman saya orang Arab bilang, Indonesia guys, Indonesia hebat.
Apanya Mas? Kata saya, tanahnya subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab, dia bilang pohon ditanam jadi tongkat. Mati itu pohon. Tanahnya subur, di bawah perut buminya, Masya Allah, gas, minyak, batu bara, lumpur, apa lagi? Dahsyat, lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini kan harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Kalau disalahgunakan, pastilah ada efek lain yang menyebabkan yang nitip ini, Indonesia ini, kurang senang kepada kita. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan kemiskinan, pemiskinan. Kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural. Secara struktural, akibat sebagian kita salah urus. Hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One yang saya cintai, karena itu kepedulian sosial diperlukan untuk mengikut mengatasi masalah besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Dan kemiskinan moral jauh lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi. Kan tidak kurang presiden kita sendiri belakangan mengajak para ulama berjihad memperbaiki akhlak bangsa. Saya jadikan catatan itu. Artinya apa? Akhlak bangsa sudah di ujung tanduk. Akhlak bangsa sudah dalam taruhan. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada lingkungan kita hidup. Akhlak itu kan akhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Lalu akhlak kepada sesama, membangun kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, akhlak kepada lingkungan hidup, menerjemahkan watak rahmatan lil alamin. Kita tidak ramah kepada alam, jadi pantas kalau alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Kita tidak mengembangkan sikap rahmatan lil alamin, jadi pantas alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Saya merasa bahwa dengan membangkitkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan ini, semakin besar pengaruhnya dalam ikut membantu memecahkan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa, yaitu kemiskinan. Dan lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi adalah kemiskinan moral. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini yaumul qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Jadi ada jaminan kalau di akhirat ingin dekat dengan Rasul, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah ana wa kafilul yatim. Kafil artinya menanggung beban. Apa itu dia, SPP-nya, makannya, pakaiannya dan sebagainya. Aku dan orang yang mau nanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat nanti. Nah, seterusnya ada hadis, rumah yang paling disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang dihormati. Dan rumah yang paling dibenci Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang disia-siakan. Ya. Itu sebuah bimbingan dari baginda Nabi. Karena itu di bulan ini, siapa yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, dekatlah dengan anak-anak yatim, bantu pendidikannya, paling kurang usap kepalanya penuh kasih sayang sebagai bagian dari rasa kecintaan kita kepada anak-anak yatim. Oke, baik Kiai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi